guys, balik lagi bareng aku Sanjaya di Sun Cinema. Di video kali ini, aku bakal recap alur cerita film Dracula-Draculaan yang judulnya keren abis, The Last Voyage of the Demeter yang rilis tahun 2023. Film ini ngikutin banget perjalanan kapal kargo Demeter yang lagi bawa peti misterius dari Carpathian Mountains, tujuannya sih Inggris. Nah, pas lagi di laut, kru kapal mulai pada ngilang satu persatu. Gara-garanya apa coba? Ternyata mereka tuh lagi bawa Count Dracula yang ngumpet di dalam salah satu peti kayu. Perjalanan laut yang harusnya asik malah berubah jadi mimpi buruk parah. Gara-gara si Dracula doyan banget nyaplok kru malam demi malam. Daripada banyak basa-basi, padahal dari tadi juga udah basa-basi sih. Hehe. Yuk kita simak kelanjutannya di video ini. Langsung aja kita intip alurnya, dan inilah The Last Voyage of the Demeter versi Sun Cinema. Pada suatu waktu yang gak ada yang ingat kapan, alias tahun 1897, segerombolan penjaga mercusuar di tepi pantai London mendadak kaget luar biasa gara-gara nyusruknya sebuah kapal kargo yang namanya Demeter. Mereka nemuin kapal itu udah hancur lebur tanpa ada satupun yang selamat di dalamnya. Tapi, salah satu penjaga nemu catatan dari kapten kapal yang isinya ngerinciin penjelasan tentang kejadian mengerikan yang menimpa kapal itu. Terus, apa sih biang kerok kapal Demeter ngalamin musibah sadis kayak gini? Yuk kita intip bareng ke 4 minggu sebelumnya. Tepatnya tanggal 6 Juli 1897, di mana waktu itu kapal kargo Demeter merapat di pelabuhan Varna, Bulgaria, buat ngangkut barang pesanan orang kaya raya. Di pelabuhan situ, kapten kapalnya yang namanya Kapten Elliot nyuruh temennya Wojciech buat nyari 3 kru baru buat ngangkut barang-barang yang beratnya nauzubillah. Pas lagi nyari-nyari kru baru, Wojciech didatengin sama seorang dokter namanya Clemens, yang dulunya sekolah di University Cambridge. Tapi Wojciech nolak dia mentah-mentah, soalnya butuhnya orang kuat. Dan akhirnya Wojciech milih 3 orang, salah satunya yang botak namanya Bambang. Di saat itu juga, segerombolan orang Rumania bawain 2 peti super misterius, yang satu petinya ada gambar naganya lagi. Peti-peti ini rencananya bakal dibawa ke London naik kapal Demeter. Tapi, waktu Wojciech nyuruh orang Rumania itu ngangkut petinya ke kapal, mereka malah nolak sambil bilang mau cepet-cepet pulang sebelum matahari tenggelam. Waktu Bambang sama 2 kru baru angkat peti itu, Bambang langsung shock berat pas nyadar kalau peti yang mau dia angkut itu ada simbol naganya. Ini bikin petinya meleset dan hampir aja nimpa cucu Kapten Elliot yang namanya Toby. Untungnya, sebelum petinya nyusruk, Toby diselamatin sama si Clemens. Bambang yang udah tahu isi petinya langsung ngundurin diri dari kerjaan itu. Jadinya Kapten Elliot nanya Clemens buat gantiin dia. Setelah semua peti terangkat, mereka pun langsung cabut menuju London. Pas di perjalanan, Toby ngajak Clemens keliling kapalnya. Dia nunjukin ruang penyimpanan hewan ternak dan anjing kesayangan Toby, si Hawk. I swear, my crew, Mr. Clement. You know the rules. And myself, Captain. Pas malamnya, mereka ngadain pesta minum-minum, di mana Kapten Elliot bilang ke Wojciech kalau perjalanan ini adalah perjalanan terakhirnya, soalnya dia pengen banget tinggal di desa sama anaknya. Kapten juga nunjuk Wojciech jadi penggantinya Kapten Demeter. Soalnya selama ini Wojciech jadi satu-satunya kru yang bijak dan rajin nabung. Di saat itu juga, petinya yang ada lambang naganya tiba-tiba gerak dan nyusruk jatuh. Dan kayaknya ada sesuatu yang keluar dari dalam peti itu.
Abis pesta bubar, Kapten Elliot lanjut makan bareng sama para kru, termasuk Clemens, Abrams, Olgren, Petrovsky, Larsen, sama Joseph. Di acara makan bareng itu, Clemens ngungkapin cita-citanya buat ngertiin dunia pakai akal sehat. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba si Hawk menggonggong dan diikutin suara gemuruh dari ruang ternak. Tanpa pakai mikir panjang, Toby sama Clemens langsung lari ke situ dan nemuin semua hewan ternak lagi panik banget, girang kayak kesurupan. Sadarin ada yang nggak beres, Clemens langsung cus ke ruang penyimpanan di mana dia nemuin satu peti nyusruk jatuh sama gundukan tanah kuburan. Pas dia korek-korek tanah itu, ternyata di dalamnya ada cewek lagi sekarat. Clemens sama para kru langsung bawa cewek itu ke kamar. Dan pas dicek, Clemens nemuin cewek ini kena infeksi yang butuh transfusi darah. Dan sebagai dokter, Clemens dengan rela hati ngasih darahnya buat si cewek. Di saat itu juga, sebagian kru gak setuju kapalnya dinaikin sama cewek, gara-gara bisa bawa sial. Tapi, Kapten Elliot yang masih punya hati nurani, akhirnya izinin cewek itu nginep di kapalnya. Abis ngasih transfusi darah, Clemens nyuruh Toby jagain si cewek. Sementara dia bakal ambil alih kemudi gantiin Olgren. Bad luck trying to help his son. Keeps talking. Olgren lagi mantengin pulau-pulau sekitar pakai teropongnya dan sadar kalau mereka lagi lewat Laut Egea. Tapi waktu Olgren nyari pulau Yunani, dia nggak sengaja ngeliat sekilas muka serem banget. Begitu juga sama Clemens yang ngelihat sosok tinggi kurus berdiri di samping dek kapal. So Gorin! Gorin! There is something out there. Sementara itu, anjing Hawk yang lagi patroli di dalam kapal kaget banget sama bayangan serem dan dilanjut suara geraman. Bayangan itu langsung nyerang Hawk sampai Hawk tewas seketika. Besok paginya, Joseph yang mau nyembelih ayam tiba-tiba shock lihat badan Hawk penuh luka cakaran. Nggak cuma itu, Joseph juga nemuin semua hewan ternak mati dengan luka mengerikan. Dia langsung ngelaporin kejadian ini ke semua kru, di mana Kapten Elliot ngaku kalau ada binatang buas nyusup ke dalam kapal ini. Could a human catch it? Abis buang semua hewan ternak laut, para kru malah balik lagi ke aktivitas biasa dan gak geledah seisi kapal buat nyari pelakunya. Di hari berikutnya, Toby sama Clemens nemuin kalau si cewek udah mulai sadar. Dia ngomong pelan ke Toby buat ngenalin diri sebagai Anna. Pas malamnya, giliran Petrovsky yang jaga. Waktu Petrovsky mondar-mandir, dia nemuin penutup ruang penyimpanan jebol dikit. Sadar ada yang keluar dari ruang penyimpanan, Petrovsky langsung kelilingin semua ruangan. Dan syok banget pas dia ngelihat makhluk tinggi kurus ngerangkak di bawah dek. Awalnya, Petrovsky kira makhluk itu lemah. Tapi pas mau nyamperin, tiba-tiba makhluk itu melesat dan nyakar leher Petrovsky. Petrovsky coba teriak, tapi sayangnya gak bisa. Sambil si makhluk tinggi kurus itu nyerang Petrovsky dan nyedot semua darahnya. Petrovsky? Beberapa jam kemudian, Clemens datang dan nemuin bercak darah di lantai sama pisau punya Petrovsky. Dia langsung laporin kejadian ini ke semua kru kapal. Besok paginya, semua kru nyari mayat Petrovsky, tapi gak nemuin. Beberapa kru beranggapan Petrovsky nyemplung ke laut gara-gara mabok. Tapi itu dibantah sama Wojek, soalnya banyak darah di lantai.
Di saat itu juga, Anna bangun dan teriak kalau semua orang harus segera ninggalin kapal ini. Para kru yang bingung malah nenangin Anna dan ngehirauin apa yang diomongin. Get to work. Pas malamnya, Clemens nyamperin Anna buat nanya apa yang tadi pagi diomongin. Anna terus jelasin kalau di desanya ada iblis yang tinggal di pegunungan udah ratusan tahun. Iblis itu bisa berubah wujud jadi manusia, dan pas malam, dia bakal minum darah orang yang gak berdosa. Warga desa itu nyebut si iblis sebagai Dracula. Gak cuma itu, Anna juga nunjukin bekas gigitan Dracula. Tapi, transfusi darahnya Clemens ternyata bisa ngelindungin Anna dari jadi vampir. Malam itu juga hujan turun deras banget. Olgren sama Larsen yang lagi jaga malah ngobrolin kutukan kalau bawa cewek pas lagi berlayar. Di saat itu juga, mereka dengar suara ketukan. Olgren kira Larsen yang ngetuk, tapi Larsen bilang dia gak ngetuk apa-apa. Keduanya langsung shock melihat munculnya makhluk yang sama kayak sebelumnya yang langsung nyerang Larsen. Olgren yang ketakutan langsung kabur naik ke atas layar kapal. Tapi sayangnya makhluk itu duluan nyerang Olgren. Gara-gara gak ada yang ngambil kemudi, kapal jadi oleng gak karuan. Semua kru langsung lari ke kapal buat ngelurusin kemudinya. Di saat itu juga mereka shock ngelihat Olgren tergantung di atas kapal berlumuran darah. Para kru langsung bawa Olgren ke dalam kamar. Mereka juga ngikat badan Olgren soalnya terus-terusan berontak. Sadar kapal ini gak aman lagi, Kapten Elliot langsung nyuruh para kru buat siapin senapan masing-masing. Malam berikutnya, Olgren yang ditinggal sendirian tiba-tiba bangun, matanya berubah jadi putih semua. Sedangkan Toby yang lagi di ruangan kapten gak sengaja dengar suara gemuruh dari ruang penyimpanan. Penasaran, Toby langsung pergi ke ruangan itu dan gak sengaja ketemu Olgren yang sekarang udah jadi vampir. Awalnya Toby ngira Olgren lagi nyari sabun. Tapi setelah lihat muka Olgren yang aneh banget, Toby langsung lari ke ruangan kapten dan ngunci dirinya sendiri di situ. Para kru yang di atas dengar suara ketukan lagi. Sadar Toby lagi bahaya, mereka langsung lari ke ruangan kapten dan langsung nahan si Olgren. Di saat itu juga, Elliot sama Clemens lihat sosok Dracula di ruangan Toby lagi nongkrong. Mereka coba buka pintu, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya Anna nembak pintunya dan berhasil buka. Sayangnya, para kru udah telat, soalnya Toby udah terkapar lemes gara-gara diisep darahnya sama Dracula. Selagi Kapten Elliot ngasih transfusi darah ke Toby, para kru ngikat Olgren di tiang kapal. Olgren ngaku dia bisa dengar tiap suara angin, laut, dan bahkan detak jantung semua orang. Di saat itu juga matahari terbit dari timur, di mana sinarnya ternyata bikin Olgren hangus kebakar. Abis kejadian itu, para kru beranggapan Toby bakal ngalamin nasib yang sama kayak Olgren. See to the supplies. He has all the same symptoms. I'm coming with you. Pas malamnya, Clemens sama Anna berencana nyari Dracula itu.
Keduanya langsung cek catatan pengiriman 2 peti dari orang Rumania yang ternyata nggak ada nama penerimanya. Artinya, orang Rumania itu emang sengaja ngirim atau buang Dracula dan Anna yang udah tergigit ke London sebagai tempat mereka baru. Keduanya akhirnya berhasil nemuin peti Dracula. Tapi pas dibuka, ternyata bukan Dracula, cuma nemuin tonggat kepala serigala doang. Sementara itu di atas kapal, Abrams yang udah panik banget akhirnya mutusin buat ninggalin kapal. Dia diam-diam nurunin skoci dan ngacir ke situ. Tapi pas Abrams ngelewatin kabut tebel, tiba-tiba ada suara kepak sayap kedengeran. Rupa-rupanya suara itu dari Dracula yang ternyata bisa terbang. Dia langsung nyerang Abrams dengan brutal banget. Abis Abrams mati, Wojciech dapat kabar dari Elliot kalau Toby udah meninggal. Ini bikin Elliot sedih banget dan putus asa. Besok paginya, para kru ngelakuin pemakaman Toby dengan cara dibuang ke lautan. Tapi pas mau dibuang, Elliot tiba-tiba ngeliat badan Toby gerak-gerak. Sadar Toby masih hidup, Elliot nekat buka bungkusan mayatnya. Tapi di saat itu juga, Toby tiba-tiba berubah jadi vampir dan nyoba gigit Elliot. Untung aja sinar matahari ngebakar badan Toby. Langsung dibuang ke laut sama para kru. Sedangkan Elliot ngalamin luka bakar di bagian kepalanya. Pas Demeter makin dekat ke pantai Inggris, para kru mulai khawatir sama apa yang mungkin terjadi kalau Dracula sampai di London. Mereka langsung mutusin buat ngebunuh Dracula itu dengan cara nangkap dia dan nenggelimin dia bareng kapal Demeter. Awalnya Wojciech wolak soalnya dia udah nganggap kapal ini sebagai rumahnya. Tapi setelah dipikir-pikir, bener juga kata mereka. Dia akhirnya setuju sama rencana itu. Clemens langsung nyamperin Elliot buat ngasih tahu kalau mereka harus pergi ninggalin kapal. Tapi di sini Elliot malah ngelindur, di mana dia ngaku didatangin Dracula yang bisa ngidupin Toby lagi dan nyalahin Clemens atas kematian cucunya. Untungnya, sebelum Elliot ngebunuh Clemens, Anna datang dan ngingetin Elliot kalau sifat iblis itu ngambil yang baik sama apa yang dicintai seseorang. Jadi mangsanya bakal dilanda gelisah dan ngerasa nggak adil. Dengar itu, Kapten Elliot akhirnya sadar dan mau ninggalin Demeter. Not let him do that to the memory of your boy. Pas malamnya, kru yang tersisa mulai siapin senjata sama perangkap buat nangkep Dracula. Tapi sayangnya, pas mereka udah siap siaga, kabut tebal tiba-tiba muncul dari dalam kapal dan nutupin pandangan para kru. Dracula langsung manfaatin kesempatan ini buat nyerang Abrams. Setelah itu dia nyerang Wojciech yang bikin dia nyusruk ke dek kapal. Meski kakinya patah, Wojciech tetap berjuang ngebunuh Dracula. Tapi sayangnya Dracula duluan yang ngebunuh Wojciech. Abis ngebunuh Wojciech, Dracula nyamperin Elliot dan gigit lehernya. Sekarang tinggal Clemens sama Anna doang yang masih hidup. Clemens nawarin diri buat ngelawan Dracula. Tapi sayangnya, gerakan Dracula cepet banget dan berhasil nyungkilin Clemens. Di waktu yang sama, Anna coba ngebunuh Dracula dengan nembak dia. Akan tetapi, peluru biasa nggak bisa ngebunuh makhluk itu. Dan sebaliknya, si Dracula malah gigit Anna. Setelah itu, si Dracula nangkap Clemens dan cekik lehernya. Pas Dracula mau ngebunuh Clemens, Anna motong tiang kapal yang bikin tiang itu jatuh dan kena badan Dracula. Keduanya langsung manfaatin kesempatan ini buat kabur ke lautan. Sedangkan kapal Demeter ngebut ke pantai Inggris, di mana adegan ini ada di awal filmnya. Tapi sebelum petugas pada nyampe di kapal, Dracula udah berhasil kabur.
Pagi harinya Clemens yang lagi terombang-ambing di pantai nemuin kalau Anna udah ketularan jadi vampir. Clemens saranin Anna buat minum darahnya. Tapi Anna nolak. Itu cuma bakal memperpanjang hal yang gak bisa dihindarin. Anna terus bilang selamat tinggal dan berpisah sama Clemens pas matahari mulai terbit, di mana sinarnya mulai ngebakar badan Anna. Clemens langsung sampai di London, sementara semua kru Demeter dikabarin udah tewas semua. Clemens langsung pergi ke biara, dan pas Clemens duduk di antara pengunjung, tiba-tiba dia dengar suara ketukan yang ternyata dari Dracula yang lagi nyamar jadi manusia. Clemens langsung ngikutin Dracula itu dan bersumpah gak bakal istirahat sampai dia berhasil ngirim Dracula itu ke neraka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Last Voyager of Demeter. Semoga kalian terhibur sama alur cerita yang gue bawain. Mohon maaf kalau ada salah, aku Sanjaya pamit undur diri, see you next video.